Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Petani Sukses Purun Kecil. Nah sahabat, beginilah kondisi tanaman anggur saya ya, yang sudah beberapa hari kita lakukan pemangkasan pucuk kemarin. Nah ini sudah mulai besar ya, untuk tersier juga sudah mulai membesar. Tapi di sini ada sebagian tersier yang masih sedikit pendek ya, tapi tidak apa-apa. Nah untuk kondisi tersier ini sudah lumayan besar ya, dan untuk tunas-tunas air yang tumbuh di bagian ketiak daun seperti ini ya. Ini sebaiknya nanti kita buang saja. Nah seperti ini panjang-panjang ya. Ini harus kita buang karena ini menghambat pertumbuhan tersier ya. Ini padahal jarang kita pupuk juga ya. Ini pemupukannya sudah 2 minggu tidak kita lakukan pemupukan, tapi untuk tersier di sini cepat membesar ya. Nah ini mengapa tersiernya juga cepat membesar. Nanti akan kita jelaskan ya, mengapa tersier anggur lebih cepat besar meskipun jarang dipupuk. Ini nanti akan kita lakukan pemupukan ya, pemupukan vegetatif menggunakan NPK seimbang ya. Nah ini tersier baru mulai tumbuh. Ini nanti kita biarkan sampai ke besi ini, nanti baru akan kita lakukan pemangkasan supaya nutrisi akan lebih fokus pada batang ya. Jadi batang ini nanti tersier ini akan lebih cepat membesar. Nah ini tersier mengapa cepat membesar ya. Kemarin waktu kita pemangkasan sebesar ini, waktu kita pembatasan pucuk ya. Nah setelah 2 minggu lebih tersiernya sudah cepat membesar, sudah mulai membesar ya. Nah yang pertama itu mengapa cepat membesar? Yang pertama kita lakukan pemangkasan ya, atau pembatasan nutrisi. Jika kita pangkas pucuk tersier seperti ini, nah seperti ini, jika kita potong ujungnya maka nutrisi akan berbalik ke tersier ya. Jadi hanya fokus ke tersier, tidak fokus pada pucuk. Makanya tersier ini cepat membesar ya. Tapi jika tidak kita potong bagian ini, bagian pucuknya, nanti batang ini agak sedikit lambat membesar ya, karena dia fokusnya pada pucuk, maka pucuk ini akan terus memanjang, tapi batang tersier ini akan sedikit lambat membesar ya. Nah agar tersier ini lebih cepat membesar, bukan hanya membatasi pucuk yang seperti ini ya, tapi juga harus membatasi tersier tunas air ya, tunas air yang tumbuh di ketiak seperti ini. Nah tunas air yang tumbuh seperti ini harus kita buang juga. Nah kenapa harus dibuang? Tujuannya supaya nutrisi itu tetap berbalik ke batang tersier ya, biar tidak fokus pada tunas-tunas air. Untuk tunas air kita sisakan 1-2 daun saja. Kenapa harus disisakan 1-2 daun? Untuk menghindari mata bat pecah ya sebelum pemangkasan pembuahan. Takutnya nanti ketika kita buang semua daun dari tunas air ini, takutnya nanti bat-bat yang seperti ini
akan pecah duluan ya. Menyisakan 1-2 daun pada tersier ini atau tunas air bukan hanya untuk menghindari pecahnya martabat, tapi untuk mempercepat fotosintesis ya, supaya batangnya itu lebih cepat membesar. Apalagi kita tidak menggunakan atap UV seperti ini dengan matahari yang cukup, insya Allah itu makanya tersier itu akan lebih cepat membesar ya. Nah ini seperti ini, kita buang saja, kita sisakan 2 daun. Nah ini kalau pertumbuhan anggur dengan matahari yang cukup atau pencahayaan yang cukup, meskipun kita potes pucuk, dia akan membawa bunga ya. Nah ini dia membawa bunga, padahal ini bekas kita potes pucuk ya. Ini kita buang saja supaya fokus pada tersier dahulu. Jika matahari yang cukup dan pertumbuhan yang subur, tanpa kita lakukan pemupukan pembuahan pun si anggur tetap akan membawa buah ya. Nah jika kita potes pucuk seperti ini membawa bunga, insya Allah itu pasti akan berhasil ya. Pasti nantinya jika kita pangkas pembuahan, maka obat ini akan membawa buah ya. Ketika kita pemangkasan pembuahan nanti, maka akan membawa buah. Pertumbuhan anggur yang sulit membesar, meskipun subur tapi tersiernya sulit membesar, biasanya kekurangan sinar matahari juga ya. Ini mengapa saya tidak menggunakan atap UV. Sebelumnya saya menggunakan atap UV dikarenakan di sini terlindung pohon, jadi matahari itu terbitnya di sana. Jadi kena sinar mataharinya itu ketika jam 1 ya. Dan kita menggunakan atap UV seperti ini sudah kotor, jadi sinar mataharinya semakin kurang. Hanya mendapatkan cahaya sekitar 4 jam saja. Nah, di sini kita mencoba tidak menggunakan atap UV sama sekali dengan sinar matahari langsung ya, tanpa menggunakan atap. Nah, di sini hasilnya juga sedikit berbeda ya. Tersier juga lebih cepat membesar. Warna dari tersier ini juga sedikit kemerahan ya. Tapi resiko tidak menggunakan atap UV ini seperti ini ya. Kalau sering terkena hujan maka akan mudah jamuran. Tapi meskipun dia mudah jamuran, ketika dia terkena panas maka langsung mengering ya. Ini padahal tidak kita semprot menggunakan fungisida, tidak saya semprot sama sekali. Ketika 1 hari terkena panas maka jamur itu akan mengering. Nah seperti ini ya. Ini bekas kita pruning total kemarin ya, ini kita pangkas habis. Kita membuat ulang tersier. Nah tersier seperti ini boleh juga dipotong, karena ini tersiernya kecil ya. Nah untuk sahabat-sahabat pemula di sana, agar tersier yang cepat membesar, pastikan sinar matahari yang cukup dan membuang tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak daun ya. Karena tunas-tunas air ini juga menghambat pertumbuhan tersier ya. Yang penting disisakan 1-2 daun agar untuk menghindari pecahnya martabat sebelum pemupukan pembuahan atau pemangkasan pembuahan ya.
Oke, baiklah sahabat, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata-kata di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.